Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Misbahuddin dengan NIM 251020030 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Berkaitan dengan tema video kali ini yaitu tentang ujian akhir semester dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Haji Zainal Muttaqin STHI MA yang bertema saya yaitu menerangkan tentang menjelaskan tentang apa itu hadis masyhur, hadis sahih li ghairihi, hadis mu'allaq, hadis mudraj, dan hadis mauquf yang dengan referensi termasuk dari kitab Taisir Mustahil Hadis. Sudah dibuka halaman 21 ini hadis masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. At-ta'rifu lugatan huwa ismu maf'ulin min syahratil amri idza aglantuhu wa dharatahu wa samiya bidzalika liduhurihi istilahan ma rawahu salasatun faktaru fi kulli tabiqatin malam yuballighu haddan at-tawatir. Menurut lugah yaitu hadis masyhur ialah hadis yang merupakan isim maf'ul dari syahratul al-amra yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti ini karena penampakannya yang jelas. Menurut istilahan ma rawahu salasatun faksaru fi kulli tabiqatin malam yang berwahad dan at-tawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlah rawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Contoh hadis masyhur itu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghbitul ilma intiza'an yang tadi'u. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia Allah mencabutnya. Masyhur yang tidak tergolong istilah masyhur, yaitu yang dimaksudnya adalah sesuatu hadis yang telah populer masyhur di kalangan tertentu namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut sebagai hadis masyhur. Hal itu bisa berupa hadisnya tidak memiliki sanad atau hanya memiliki satu sanad, dan ada yang memiliki lebih dari sanad. Jenis-jenis masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur yaitu banyak, di antara yaitu masyhur di kalangan ahli hadis, di kalangan ahli fikih, dengan contoh-contoh banyak sekali. Hukum juga dari hadis masyhur, hukumnya yaitu masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan hadis yang maudhu. Hadis masyhur menurut istilah hadis yang sahih memiliki kriteria lebih kuat dari hadis aziz dan hadis gharib. Dan kitab-kitab yang populer dari hadis masyhur yaitu kitab di sini adalah hadis-hadis masyhur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bukan masyhur menurut istilah hadis, di antaranya yaitu al-maqasidul al-hasanah fima ishtahara al-asinati karya as-sahwi dan banyak lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang pada dasarnya merupakan hadis hasan bizatihi, yaitu yang punya kelemahan ringan pada perawinya, namun derajatnya naik menjadi sahih karena dikuatkan oleh jalur periwayatannya yang lain.
yang kualitasnya setara atau lebih kuat, sehingga kelemahan tadi dari yang atas pada perawinya kelemahan dari perawinya itu tadi terangkat dan hadis tersebut diterima sebagai hujjah, itu dinamakan linggoirihi, dalam arti linggoirihi karena yang lain, karena kesohihannya berasal dari dukungan hadis-hadis lain, bukan dari kesempurnaan dirinya sendiri, dan kedudukannya lebih tinggi dari hadis hasan dijatihi, namun di bawah sahih dijatihi. Ciri-cirinya hadis sahih li ghairihi yaitu dari asal mula itu hadis yang awalnya tergolong hasan li dzatihi, yang sanadnya bersambung atau perawinya adil tapi kurang sempurna kedobitannya, tidak ada syad dan ilah. Penguat yaitu muncul jalur riwayatan yang lain yang kualitasnya setara atau lebih kuat, sehingga kelemahan pada perawinya tidak lagi menjadi penghalang. Peningkatan derajat, hadis hasan yang tadinya lemah menjadi sahih karena dukungan dari jalur-jalur yang lain. Kedudukan, berada di antara hadis hasan li dzatihi dan sahih li dzatihi dan wajib diamalkan. Contohnya yaitu hadis tentang siwak, menggunakan siwak, atau hadis tentang mahar mas kawin yang diriwayatkan oleh perawi seperti Asim yang dhaif karena buruknya hafalannya, namun menjadi hasan karena hadis tersebut diriwayatkan dari banyak sisi atau jalur riwayatan lain yang menguatkan seperti dari Umar, Abu Hurairah dan lain-lain, sehingga kualitas naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Yang ketiga, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis yang sanadnya atau rantai perawi terputus di bagian awal, di mana satu perawi atau lebih dari sanad tidak disebutkan oleh penulisnya, sehingga seolah-olah seperti digantung. Hukum asalnya hadis mu'allaq asalnya adalah lemah, dhaif, karena sanadnya tidak bersambung. Namun ada pengecualian penting untuk hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dengan lafaz tegas, jazm, lafaz tegas. Nah, itu bisa dihukumi sahih seperti yang dijelaskan dalam ilmu hadis dari kitab Mustalah Hadis sendiri. Mustalah Hadis, pengertian dan karakteristik dari hadis mu'allaq. Cara bahasa mu'allaq yang berarti digantungkan secara istilah yaitu hadis yang gugur atau hilang satu atau lebih perawi secara berurutan di awal sanad. Berarti hadis yang hilang runutannya di awal sanadnya. Contoh, penulis langsung berkata, Rasulullah bersabda tanpa menyebutkan sanad antara dirinya dan Rasulullah, atau hanya menyebutkan sahabat atau tabi'in saja, yaitu dalam bentuk hilang seluruh sanad, hanya menyebutkan nama sahabat Nabi, hanya menyebutkan sahabat dan tabi'in. Hukum hadis mu'allaq sendiri yaitu hukumnya tertolak atau dhaif karena syarat sanad bersambung tidak terpenuhi ya. Tapi dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada jika diriwayatkan dengan lafaz jazm atau aktif itu seperti qala, dan karena menyebutkan maka dianggap sahih oleh Bukhari karena ia menyambung sanadnya di tempat lain karena ada qala itu berkata. Jika diriwayatkan dengan lafaz pasif sigot atau mrih seperti qila dikatakan, maka hukumnya bervariasi, ada yang sahih, ada yang hasan, dan bahkan juga ada yang dhaif. Namun biasanya tidak terdapat yang dhaif dalam kitab sahih. Contoh, termasuk Imam Bukhari sering menggunakan hadis mu'allaq dan Ibnu Hajar menulis kitab khusus tentangnya, Taghliqut Ta'liq. Dan juga misalnya ketika Bukhari menulis dikatakan dzukira dari Abu Hurairah dan diikuti komentarnya tidak sahih. Yang keempat, hadis mudraj, yaitu adalah hadis yang terdapat tambahan kata atau kalimat di dalamnya yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik di dalam sanad jalur periwayatannya itu maupun matan dari teks hadisnya itu, tanpa ada pemisah
Seringkali karena perawi menjelaskan atau salah paham dan bisa dikenali dari riwayat yang lain yang lebih jelas atau penjelasannya ahli hadis dan pembahasannya meliputi mudraj isnad pada sanad dan mudraj matan pada teks. Itu bisa disilahkan sebagai hadis musnad ialah berasal dari kata idraj yang berarti memasukkan atau menyelipkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain secara bahasa dan secara istilah. Hadis yang di dalamnya terdapat tambahan lafaz dari perawi atau periwayat itu yang bukan bagian dari hadis asli dari Nabi Muhammad SAW, baik pada sanadnya atau matan tanpa ada pemisah di antaranya. Itu seperti mencampurkan lah. Macam-macam hadis mudraj. Ada satu mudraj isnad, mudraj pada sanad, yang kedua mudraj pada matan, yaitu dari tambahan teks itu sendiri bisa di awal di tengah, bisa teks tambahan itu bisa di awal maupun di akhir suatu hadis. Ada juga penyebab kenapa kok ada tambahan itu, penyebab terjadinya itu apa? Termasuk ialah perawi ingin menjelaskan kata-kata asing yang gorib, itu kata-kata gorib, atau yang global, mana jadi membedakan mana yang kata-kata yang gorib, mana yang kata-kata global atau musmal itu ya dalam suatu hadis. Juga bisa perawi ingin menjelaskan hukum syar'i dan hadis tersebut, termasuk perawi keliru, lupa, atau ingin mengelabui. Tapi ini sangat-sangat jarang terjadi. Cara mendeteksinya yaitu dengan adanya penjelasan dari riwayat lain yang lebih kuat, misalnya dari Sahih Bukhari dan juga dari imam-imam ahli hadis. Yang kelima yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya atau rantai perawinya berhenti pada sahabat Nabi Muhammad SAW dari pada zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, atau ketepatan takrir itu ya sahabat tersebut. Jadi bukan langsung dari Nabi, dan maknanya bisa jadi hukum marfu sampai ke Nabi jika ada indikasi kuat meskipun secara definisi hanya terhenti pada sahabat. Pengertiannya itu secara bahasa berasal dari kata waqf yang berarti berhenti, yaitu sanadnya terhenti pada sahabat. Secara istilah, apapun masuk ucapan, perbuatan, ketetapan, takdir itu yang disebutkan kepada sahabat Nabi, baik sanadnya bersambung atau terputus. Jenis-jenis hadis mauquf yaitu ada dua, mauqufun sharih dan mauquf hukman. Mauquf syarif yaitu jelas-jelas dinisbatkan pada sahabat, sedangkan yang mauquf hukman yaitu secara hukum dianggap mauquf meskipun mungkin maknanya yang marfu. Kedudukan hukum atau kedudukan hujjah dari hadis mauquf yaitu hadis mauquf yang murni, yaitu tidak ada indikasi marfu, tidak secara otomatis menjadi hujjah seperti hadis marfu, tetapi perkataan sahabat tetap penting. Jika ada qarinah, qarinah itu seperti indikasi ya, yang menunjukkan maknanya sampai ke Nabi, yaitu mauquf hukman marfu, yang perkataan, perbuatan, ketetapan itu, maka bisa menjadi hujjah, bahkan bisa menjadi dasar ijma, yaitu kesepakatan para ulama, ijma. Yang ketiga yaitu ulama berselisih dalam menerima hadis mauquf sebagai hujjah, namun penelitiannya sanadnya tetap penting. Seperti contoh perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahamannya mereka." Perbuatan sahabat seperti dari Ibnu Umar terlihat kencing berdiri menunjukkan kebolehan, bukan berarti perintah. Itu. Dan dari takrir yaitu persetujuan, sahabat-sahabat sepakat bahwa meninggalkan sholat adalah kufur berdasarkan ucapan Ibnu Umar. Sekian presentasi atau penjelasan dari 5 hadis tersebut dari saya. Bila ada salah kata dan
luput. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.